Jiwaku meneduh, hidupku pun aman. Tuhanku beri pujian. Para mahkamah Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam ini kami semua berkumpul atas terjadinya peristiwa iman dalam keluarga Tuhan di tempat ini. Untuk melandasi semuanya, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami sekalian, memberikan penghiburan yang pasti. Oleh karenanya hamba berdoa, Tuhan, mari kuduskan dan urapilah hambamu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir hamba dan umat Tuhan yang mendengarkan. Kami sekalian, Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, hamba berdoa. Amin. Shalom. Mari saja kita sekalian membuka Alkitab kita dan membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kelima. Satu ayat saja. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kesenangan kepada mereka sudah lenyap. Sekali lagi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Dari bacaan firman Tuhan ini saya akan menyampaikannya dalam sebuah tema kecil, yaitu kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Bicara tentang kematian atau mendengar tentang kematian itu merupakan sebuah momok yang menakutkan. Orang tidak suka dengar kalau orang bicara tentang kematian. Bahkan orang berusaha bagaimana caranya supaya kalau boleh bisa terhindar daripada kematian. Bagi saya ini sebuah keanehan. Kenapa? Karena orang yang tahu pasti dia mati, tapi takut mendengar kematian. Mau takut, mau tidak terima, atau berusaha untuk menghindari, tetap kematian itu satu kepastian dan bahkan akan datang menimpa semua orang. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat 3 hal penting berkaitan dengan kematian, supaya daripadanya kita mendapat satu kekuatan, mendapat satu pengharapan yang pasti dari Tuhan. Kematian adalah sebuah realitas. Secara alami segala sesuatu yang hidup akan mati. Ketika yang hidup dan bertumbuh itu kian hari kian menua, setelah sampai pada titik puncaknya, segalanya pasti akan menuju kepada titik terendah dan akhirnya mati. Semua itu harus terjadi karena kematian adalah satu keharusan. Kematian merupakan sebuah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, dan itu pasti menimpa semua orang. Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan, kalau saudara baca Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan ayat 12, dikatakan bahwa usia manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun.
Jikalau ada yang melampaui umur itu, tidak semua orang mengalami hal yang demikian. Karena kita berkata melampaui usia ditetapkan kesukaran dan penderitaan yang akan dialami. Kematian itu sendiri dapat terjadi oleh berbagai peristiwa, tidak hanya karena hukum penuaan. Kematian mungkin disebabkan oleh sakit penyakit atau oleh musibah tertentu. Dan ini merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita tolak, bahwa semua makhluk hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Walaupun orang berusaha menghiasi diri mereka supaya kalau bisa jauh-jauh daripada kematian. Sudah tua tetapi mau operasi plastik dengan tujuan supaya tidak mati, padahal pasti mati. Ya, sudah tua, istilah top, tua ompong peot, tetapi dia berusaha menghiasi. Apalagi perkembangan teknologi sekarang sangat mendukung hal tersebut. Tetapi tidak bisa, saudara. Casingnya boleh bagus, tapi onderdilnya bermasalah, dan itu akan menuntun kepada kematian. Dan ini sebuah realitas. Kematian datang kapan saja, kepada siapa saja, kepada anak-anak, bahkan ketika masih janin dalam kandungan, atau sudah tua, atau setengah tua, semua pasti akan mengalami. Kita tinggal tunggu kapan kartu antrian kita dipanggil. Semua sedang menuju kepada kematian. Kekasih kita bahwa Paulus Ngadas mendahului itu. Ketika anak dari Raja Daud, dia sakit keras, Daud berdoa dan berpuasa. Tapi setelah anaknya meninggal, Daud tidak berpuasa. Dia malah bercukur, berurak minyak, lalu kemudian makan roti dan minum air yang disiapkan. Pegawai-pegawai bertanya, kami bingung dengan Tuhan, kenapa ketika anak itu sakit, Tuhan berdoa dan berpuasa, tapi setelah anak itu meninggal, Tuhan malah bangun senyum-senyum, cukur rambut, lalu kemudian berurak, disediakan makan, Tuhan bersedia. Apa jawab Daud? Ya mau bilang apa lagi? Apakah kedukaan saya, tangisan saya bisa menghidupkan dia kembali? Tidak, dia sudah pergi. Justru saya yang akan melalui jalan seperti yang dia alami. Itu sebuah realitas. Kematian tidak memandang status sosial. Kematian tidak memandang derajat. Mau rakyat jelata, mau pejabat tinggi, semua kita akan mengalami hal yang sama. Jadi masih hidup ini, saudara-saudara, kita mempunyai status sosial yang berbeda-beda, gelar yang berbeda-beda. Tapi ketika kita meninggal nanti, gelar cuma satu. Kalau bukan almarhum, almarhumah. Itu gelar kita ketika kematian itu datang. Jadi hal pertama yang perlu tanamkan dalam hati kita, bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang kedua, yang menjadi kekuatan penghiburan kita pada malam hari ini adalah bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Chairil Anwar, sang penyair, dalam puisinya dia mengatakan bahwa kematian adalah sebuah kekalahan, sedangkan kehidupan hanyalah menunda kekalahan tersebut. Tampaknya si penyair Chairil Anwar ini pesimis. Dia memandang kehidupan ini. Bagaimana tidak? Orang yang masih hidup sebenarnya sudah dianggap kalah. Hanya kekalahan itu ditunda sementara karena dia masih hidup. Dengan kata lain, hidup ini seolah-olah percuma dan tidak ada artinya. Tapi suatu waktu, penyair ini, dia dalam salah satu syairnya berdoa dan berharap. Dia minta kepada Tuhan, tolong, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia mengharapkan demikian. Bagaimana Bapak mau hidup 1000 tahun? Baru umur 60 tahun saja gigi sudah ompong sebelah. Baru umur 60 tahun saja kepala sudah botak di tengah, di samping kiri kanan tumbuh rambut. Yang dia kasih nama Agus, agak gundul sedikit. Terus diganti nama Umar, untung masih ada rambut. Ya lama-lama diganti Gunawan dan Boksi, gundul tapi menawan, botak tapi seksi. Itu baru umur 60 tahun. Bagaimana mau sampai 1000 tahun? Mustahil bin ajaib.
pastikan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah merupakan jembatan penyeberangan kita dari hidup yang fana kepada kekekalan. Dr. Billy Graham ketika hendak menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan satu pesan kepada keluarga dan berkata, jikalau nanti orang berkata bahwa Billy Graham sudah meninggal dunia, jangan percaya dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena Billy Graham tidak pernah meninggal, dia cuma pindah alamat. Amin, saudara. Jadi kematian bukan akhir segalanya. Kita akan berjumpa dengan orang-orang kekasih kita. Ketika sangkakala berbunyi, maka orang percaya dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit, berjumpa dengan Tuhan di awal permai. Setelah itu kita yang percaya masih hidup diubahkan dalam sekejap, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pada saat perjumpaan itu tidak bisa dipisahkan, tidak akan terpisahkan sampai selama-lamanya. Sehingga kita menangis hari ini, kita berduka cita karena orang yang kita kasihi pergi. Tapi tangisan kita, duka cita kita bukan seperti orang yang tidak berpengharapan. Baru-baru saya di Alor, pimpin juga kebaktian pemakaman. Lalu ada satu anak, dia menangis, mungkin dia terlalu cinta dia pun mama. Dia menangis sampai mau lompat masuk dalam lubang kubur. Orang tarik dia, ayo jangan, tidak, lepaskan. Bayangkan orang Alor ngomong, lepaskan aku. Itu mustahil, saudara. Lepaskan saya, lepaskan, biar saya masuk. Wah, semua orang pusing mengurus dia. Lalu saya bawa Alkitab, saya beri, sudah, sama-sama kasih masuk di dalam kubur satu kali. Sekalian kubur. Lalu dia bilang, oh tidak, saya mundur. Jadi tangisan kita ini karena memang berpisah. Jangankan meninggal, berpisah di pelabuhan Tenos saja, orang menangis. Sampai angkat sapu tangan, sudah jauh juga masih cat yang warna biru itu sapu tangan beta. Itu saja masih menangis. Apalagi orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan. Wajarlah kita menangis. Jadi jangan orang menangis sudah berkata, lu kayak anak kecil saya menangis. Emang harus menangis. Alkitab berkata menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Bagaimana orang menangis saudara tertawa? Bagaimana orang tertawa saudara menangis? Itu mungkin salah minum obat. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kita akan berjumpa nanti dengan Bapak Paulus Nggadas ketika sangkakala itu berbunyi. Jadi besok kita akan simpan hamba Tuhan ini bukan di tempat peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara. Alkitab berkata, beristirahatlah dari segala rejeri lelahmu, sampai kubangkitkan engkau pada akhir zaman, mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Jadi yang kedua, kematian bukan akhir dari segalanya. Hal yang ketiga dan yang terakhir, ada kebangkitan orang mati. Ini pengharapan kita. 1 Korintus 15 ayat 20. Memang kebangkitan orang mati ini adalah hal yang melampaui akal dan rasio manusia. Tapi itu terjadi karena kerjanya dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi pegangan kita malam hari ini, bahwa kematian adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Dan yang terakhir, ada kebangkitan orang mati. Orang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Dan ini pengharapan yang luar biasa. Jadi Bapak Mama sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam iman Kristen kita percaya bahwa ketika orang yang mati di dalam Tuhan, ya, rohnya keluar dari tubuhnya dan masuk dalam Firdaus untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi kalau lewat kuburan tidak usah takut. Ada Pace Papua, dia lewat depan kuburan, lalu ada satu anak yang duduk di atas itu kuburan. Pace ini berpikir itu setan. Lalu anak itu tanya, Pace, kau dari mana kah? Pace bilang, saya dari gereja. Kan dipikir itu setan. Kalau dia mau gereja, pasti setan takut, dipikir begitu. Saya dari gereja.
Om Paji sama tanya lagi, kau makan makanan sehari-hari, kau makan apa sih kau makan? Wah, langsung dijawab, Alkitab. Saya makan Alkitab dengan tujuan supaya setan itu lari. Jadi tidak usah ikut, tidak usah takut mau lewat apapun. Saya seumur-umur baru pertama kali jalan sendiri dari Pantai Baru jam 9 setengah 10 malam. Apalagi mau menurun itu Termanu atas, itu agak ini juga begitu. Tapi saya nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tiba-tiba di belakang sama-sama. Jadi saya nyanyi terus supaya jalan, nyanyi terus. Saudara, saya mau bilang kepada saudara sekalian bahwa setan itu ada, roh-roh teritorial itu ada. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ketika nenek saya meninggal, setelah pemakaman, 2 hari kemudian ada tikus sebesar tangan saya masuk di dalam rumah. Kita ambil kayu rame-rame, pukul di tikus sampai mati. Bukannya senang, ini mama saya datang langsung tampar saya. Wah, itu 2 kali. Saya bilang, kenapa? Lu jangan pukul itu tikus, itu nenek yang datang ambil pakaian sisa. Saya bilang, oh nenek saya tikus. Ya. Lebih baik saya ikut Darwin saja, monyet masih lebih baik daripada tikus. Itu kepercayaan dulu. Jadi orang kalau sudah meninggal, dia berjumpa dengan Tuhan menanti Tuhan di Firdaus. Jadi bukan dia jalan pamit-pamit, begitu pulang besok atau sebentar malam tidur tiba-tiba topik 3 lompat, oh Bapak Paul datang pamit. Bukan. Jadi jangan kena tipu, saudara ya. Kita harus percaya bahwa sekarang Bapak Paulus beristirahat, tapi rohnya ada bersama dengan Tuhan di Firdaus, menanti sangkakala berbunyi untuk Tuhan datang menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita semua, secara khusus keluarga Anggadas, keluarga Octavianus, dan rumpun keluarga terkait. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam ini firman menguatkan dan meneguhkan kami. Hamba telah menyampaikannya dalam segala kekurangan hamba, tapi Roh Kudus yang sempurna itu akan menyempurnakan firman-Mu dalam hati dan batin kami masing-masing. Keluarga Anggadas, keluarga Octavianus, dan rumpun keluarga terkait, dan semua kami yang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan secara khusus firman yang kami dengar malam ini untuk termeterai dalam hati dan batin kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Kami berdoa untuk kegiatan besok dalam tangan Tuhan. Kami tak minta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan berikan cuaca yang terbaik mulai dari pagi hari sampai kegiatan pemakaman selesai. Nama Tuhan dimuliakan, karena ini adalah peristiwa iman. Tuhan turut di dalamnya, bahkan Tuhan juga bertanggung jawab atasnya. Oleh karena berdoa dan mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Persiapan-persiapan yang ada kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang berusaha memanipulir hamba-Mu untuk mengganggu kami sekalian, di dalam nama Yesus kami tolak dan patahkan kuasanya. Dan Tuhan bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus, dan perlindungan sorga sempurna untuk kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus mereka berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus Mokari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan